Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Emi akan membahas mengenai posting buku besar yang bentuk kedua, yaitu bentuk dua kolom. Untuk bentuk dua kolom itu penyempurnaan dari bentuk yang pertama, bentuk T, bentuk sederhana. Di kolom ini atau di bentuk ini yaitu setiap sisi ada kolom-kolomnya ya. Jadi sisi debit yaitu kolomnya tanggal, keterangan, referensi, debit. Kemudian sisi kredit yaitu tanggal, keterangan, referensi, kredit. Untuk tanggal itu kita isi dengan tanggal kita memposting, jadi bukan tanggal transaksi tapi tanggal kita memposting ke buku besar. Kalau data kita adalah jurnal umum, maka tanggal postingnya sama dengan tanggal transaksi. Tapi kalau misalkan jurnal yang kita gunakan untuk posting yaitu jurnal khusus, maka tanggal transaksinya yaitu akhir periode. Jadi diingat-ingat, tanggal yang ada di buku besar itu isinya adalah tanggal posting. Kemudian keterangan yaitu atau kita sering menyebutnya description, kita isi dengan keterangan singkat. Bisa kita isi yaitu datanya itu dari mana, misalkan dari jurnal umum juga bisa kita tulis seperti itu. Kemudian referensi kita isi dengan asalnya jurnal juga. Ini kita singkat, misalkan kalau jurnal umum berarti JU. Kemudian halaman berapa? Kalau JU1 berarti JU1. Kemudian kolom debit itu kita catat jumlahnya. Jumlah yang ada dari jurnal umum. Kemudian di sisi kredit sama, tanggal itu adalah tanggal posting. Kemudian keterangan kita tulis dengan keterangan singkat. Kemudian referensi, keterangan ini terserah, bisa jurnal, bisa transaksinya, bisa keterangan jurnal. Kemudian referensi kita beri JU dan seterusnya. Kemudian untuk kredit yaitu kita masukkan nominal yang akun tersebut berada di sebelah kredit. Ini caranya. Setelah semua kita buatkan kolom-kolomnya itu, jadi saya harap kolom dibuat semuanya dulu, jangan kas dulu kemudian baru piutang, jangan. Jadi harus semuanya dibuat dulu, dikosongi. Kemudian setelah itu kita beri nama. Kemudian untuk pencantuman nama juga harus sesuai dengan urutan, jadi tidak boleh Bu munculnya di sini jurnal yaitu kas, kemudian modal, berarti yang kedua modal, tidak boleh. Jadi harus urut sesuai dengan urutan akun, sesuai dengan nomor urut akun ya. Kemudian semuanya sudah kita buat sampai bawah. Setelah itu kalau misalkan di perusahaan itu sudah berjalan beberapa bulan, maka sudah ada neraca saldonya. Kalau sudah ada neraca saldonya, ada saldo, maka saldonya kita tulis dulu. Kita sesuaikan saldo itu sesuai dengan mekanisme debit kredit. Misalkan kalau kas, kita lihat ini periodenya Juli, berarti tanggal kita isi Juli dulu ya. Ingat-ingat bulan kita isi satu kali saja, yang paling atas. Kemudian tanggalnya tanggal 1 kita isi dengan saldo awal. Saldo awal bulan ya. Ini kita beri tanda centang untuk saldo awal ya, kita beri tanda centang. Kemudian karena tidak ada saldonya berarti kita beri 0. Kemudian untuk berikutnya yaitu piutang saldo normalnya adalah di sebelah debit, maka kita kasih di sini saldo awalnya yaitu kosong ya, karena belum ada.
Kemudian sewa dibayar di muka juga saldo normalnya di sebelah debit, maka kita kasih di sini debit meskipun kosong kita tulis. Kemudian perlengkapan juga demikian, meskipun kosong perlengkapan saldo normalnya sebelah debit. Kita taruh di sini. Kemudian peralatan juga saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian hutang usaha saldo normal di sebelah kredit. Kemudian hutang bank saldo normalnya juga di sebelah kredit. Kemudian modal saldo normal juga di sebelah kredit. Kemudian pendapatan juga sama, saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kita harus selalu ingat saldo normal masing-masing akun di sebelah mana. Kalau beban-beban saldo normal di sebelah debit. Jadi harus ingat ya. Ini. Jadi langkah yang ketiga kita mengisikan saldo awal, meskipun tidak ada saldo kita tulis seperti itu. Lanjut, setelah itu kita baru memposting ke buku besar. Yang pertama yaitu kita lihat jurnalnya. Jurnal yang pertama pada tanggal 1 yaitu berpengaruh di akun kas. Kita lihat akun kas yaitu nomor akunnya adalah 11 100. Berarti di sini kita tulis yaitu 11 100. 100 berada di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis di sini yaitu tanggalnya 1. Kemudian di sini kita beri keterangan jurnal umum gitu aja biar nggak bingung. Maksudnya adalah asalnya dari jurnal umum. Kemudian kita beri JU1 halamannya yaitu 1. Ya, sebesar yaitu di sini sebesar 5 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita lihat di jurnal. Di jurnal yaitu modal. Kita buka modal, akun modal. Akun modal nomornya yaitu 3 1 1 100. Kemudian kita pindahkan di sini, ternyata modal 311 100 ada di sebelah kredit. Maka di sini kita isi yaitu modal tanggal 1. Kita tambahkan modal tanggal 1 yaitu dari jurnal umum, kodenya JU1 yaitu sesuai dengan jumlahnya yaitu 5 juta rupiah. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk tanggal transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 1 lagi yaitu kas. Berarti kas 1 1 100. Kita kembali ke kas. Sebelah debit lagi yaitu tanggal 1 sama jurnal umum sama JU1, kemudian jumlahnya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian berikutnya yaitu hutang bank. Hutang bank kita buka buku besarnya.
bank, nomornya adalah 22.100. Di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Kita tulis di sini yaitu 1 jurnal umum, kemudian JU1 sebesar 2 juta rupiah. Itu caranya. Jadi caranya sebenarnya hampir sama, tapi di sini kita menggunakan kolom-kolom. Terus kita lanjutkan sampai yang terakhir. Berikutnya yaitu peralatan. Peralatan transaksinya terjadi tanggal 1. Kita buka peralatan. Peralatan di situ yaitu di sebelah debit tanggal 1. Sama yaitu jurnal, asalnya yaitu dari jurnal umum. Kemudian JU1. Kemudian jumlahnya adalah sebesar 2.500.000. Ini, jadi ini kita tulis kodenya 1.2.100. Berikutnya yaitu kas di sebelah kredit sebesar 2 juta. Kas yaitu 1.100. Di sebelah kredit kita buka lagi kas. Di sebelah kredit yaitu Juli, tanggalnya 1. Kemudian sebesar 2 juta rupiah. Sama jurnal umum. Kemudian JU1. JU1 itu sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya yaitu hutang usaha. Kita buka buku besar hutang usaha. Hutang usaha ya, nomornya 2.100. Sebelah kredit sebesar 500. Tanggalnya masih tetap 1. Kemudian jurnal umum, kemudian asalnya dari JU1 yaitu sebesar 500.000 rupiah. Jadi terus kalian kerjakan sampai transaksi yang terakhir seperti kemarin. Nah, setelah itu kita buat neraca saldonya.